Kalau kamu hanya percaya dari satu sudut pandang saja, itu kamu mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu aku sempat mendengar kalimat ini dari salah seorang influencer kalau nggak salah ya. Tapi ternyata setelah aku kuti, ini ternyata ini ada di salah satu buku berjudul 1984 atau 1984 ya kan, karya George Orwell. Di sini menyatakan bahwa kurang lebih inti kalimatnya adalah siapapun yang menguasai media, dialah yang menguasai dunia. Intinya ke situ. Nah, di sini berarti kan yang menguasai media itu bisa untuk menguasai persepsi. Aku pernah punya cerita yang menarik nih teman-teman. Jadi salah satu temanku ya kan, kebetulan teman dekat juga. Temanku ini cowok ya. Dia betulnya orangnya cukup cerewet menurutku aslinya. Banyak omong, bahkan nggak usah diminta aja kalau sama aku udah ngobrolnya ceriwis banget gitu ya. Jadi aku pernah punya cerita yang menarik gini. Aku punya teman, sebut saja namanya Rangga. Rangga ini suka sama orang bernama Cinta gitu ya. Sebut saja kayak gitu. Oke. Nah, di suatu momen aku dan Rangga ini lagi jalan-jalan. Secara kebetulan aku bertemu dengan Cinta dan teman-temannya. Oke. Temennya Cinta salah satunya aku kenal. Maka dari itu aku juga mungkin excited dan juga mungkin sedikit basa-basi gitu. Tapi berbeda dengan si temanku bernama Rangga ini. Temanku bernama Rangga yang aku tahu itu orangnya itu cerewet, banyak omong, bahkan nggak perlu diminta, nggak perlu disuruh pun dia cerita. Jadi di situ aku ngerasa ini si Rangga ini ngapain sih? Biasanya nggak gini, tapi kok ini orangnya jadi diem banget gitu. Dan setelah kami pulang, aku tanyain kan, kamu kenapa bro? Nah, jawabannya ya biasa nggak apa-apa gitu. Cuma aku yang secara aku percaya bahwa dia orangnya cerewet, nah itu sedikit nggak percaya hal yang barusan itu bisa terjadi gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa anjir ya orang ini ngapain sih gitu, biasanya nggak gini kok, ini tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba jadi sok cool gitu loh aku ngerasainnya. Nah oke, jadi setelah itu kita duduk di rumahku sambil santai-santai karena kita sudah selesai jalan-jalannya, kita sambil ngopi, kita sharing-sharing. Setelah itu seperti biasalah kita membahas soal kehidupan. Nah, tapi belum berhenti di situ. Waktu itu aku dan dia lagi membahas ya soal kehidupan asmara lah bisa dikatakan gitu. Kan banyak tuh, ada keuangan, ada keluarga, asmara dan lain-lain. Nah, kita sampai ke yang hubungannya asmara. Pada saat kita membicarakan soal asmara ini, tiba-tiba terlempar satu kata, yaitu soal Sigma Male. Nah, ini aku jadi langsung ke framing ya, dimana aku cukup mengikuti hal ini dan ya bisa dikatakan aku cukup mendalami gitulah. Nah, terkait dengan Sigma Male ini, jadi Sigma Male itu adalah seseorang yang menyendiri karena memang tidak merasa cocok dengan lingkungannya, kurang lebih kayak gitu. Dia seseorang yang tangguh, yang berani, yang tidak takut dengan apapun. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Di antara alpha male yang seorang pemimpin dari suatu kawanan, lalu ada beta male yang di bawahnya dan lain-lain gitu. Dan seketika ketika dia mengatakan hal itu, aku langsung kepikiran, shit, jangan-jangan dia tadi melakukan hal itu gara-gara dia mau menjadi sigma male gitu. Nah, di sini jadi feelingku mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu berdasarkan apa yang dia tonton dan viral. Nah, tapi aku punya statement yang menarik bahwa yang namanya viral itu belum tentu benar. Bahkan kadang gini, teman-teman, eh, aku sering menemukan di mana orang-orang yang mengatakan hal ini dan akhirnya viral itu bukan seorang expert di bidangnya. Contoh, banyak orang yang mengatakan bahwa psikologi mengatakan gini, tapi ternyata yang mengatakan itu, yang membicarakan itu bukan seorang expert, dimana dia hanya, kalau bahasaku itu adalah reframing ya. Jadi ada pemahaman tertentu dia komunikasikan kembali, nah kayak gitu. Dan setelah di counter, nah ini yang jadi lucu ya, setelah di counter sama seorang expert, misalkan seorang psikolog
membantah influencer tersebut misalkan karena statementnya kurang pas. Nah, ternyata netizen ini yang gimana ya, ngerasa bahwa dia menjadi pengikutnya si influencer, ini justru mengarahkan ketidaksukaannya terhadap statementnya si psikolog. Dia nggak setuju statementnya psikolog. Dia bahkan malah nyalahin statementnya si psikolog ini, padahal psikolog mengatakan itu berdasarkan bukti. Nah, jadi kurang lebih false belief-nya adalah viral itu tidak sama dengan kebenaran gitu. Banyak yang setuju itu bukan berarti mengatakan bahwa itu adalah suatu fakta. Maka dari itu, saat ini aku lebih sering mengutamakan ya. Jadi, sebisa mungkin aku mencoba untuk mengusahakan di mana aku mikir dulu. Karena ya seperti yang pernah disampaikan di berbagai platform ya kan, perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal sehat. Maka dari itu akal sehat adalah salah satu pemberian Tuhan yang diberikan kepada aku, salah satunya itu untuk dipakai terkait dengan sigma mel, alpha mel, beta mel, theta mel dan lain-lain mungkin ya. Nah, ini setelah aku menjalani hal ini karena pernah di fasenya juga, terus aku mulai mempelajari lebih dalam terkait psikologi, keilmuan psikologi, walaupun aku bukan expert di situ, tapi setidaknya aku mencoba untuk mempelajarinya. Nah, akhirnya aku menemukan bahwa ternyata manusia ini sangat beragam ya. Kita nggak bisa menentukan atau mengkotak-kotakkan seorang manusia itu ini pasti gini, ini pasti gini, ini pasti gini. Maka dari itu aku mengatakan bahwa bisa jadi yang terjadi di luar sana, misalkan zodiak atau tarot misalkan, itu ya aku perlu sedikit dalami lagi, perlu sedikit gali lagi apakah itu benar-benar memang sesuai dengan kaidah saintifik misalkan seperti itu. Karena bisa jadi berdasarkan beliefku atau kepercayaanku di masa lalu ini mempengaruhi aku ke depannya. Maka dari itu sebisa mungkin aku menggunakan akal sehat untuk menyaring apa yang aku percayai sebelumnya. Tapi aku tahu ini nggak gampang karena saat ini kita tahu sendiri bahwa media sosial itu memberikan sebuah informasi itu gampang banget gitu. Bahkan nggak sebuah, banyak informasi yang ada di media sosial kita bisa dapatkan itu dengan sangat amat mudah. Maka dari itu tidak heran ketika temanku termasuk aku juga pernah melakukannya. Aku mempercayai suatu hal hanya karena viral. Nah, ini bukan suatu hal yang benar sebetulnya. Maka dari itu sebisa mungkin ketika media punya suatu framing, itu yang aku lakukan adalah aku berhenti dulu dan mempertanyakan apakah ini benar-benar hanya salah satu pandangan atau ada pandangan lain. Jadi gitu, kamu mempercayai yang mana saat ini? Termasuk dengan yang saat ini terjadi ya kan. Pada saat video ini dibuat, ini sedang ada perang di dua kubu, di mana Iran dan juga Israel yang katanya di backing oleh US atau Amerika Serikat ini sedang mengalami perang. Harapannya ya kamu bisa memilah dan memilih dari sudut pandang yang aku sampaikan barusan. Yang intinya karena siapapun yang menguasai media, dialah yang menguasai dunia. You believe it, but please jangan dikuasai olehnya.